Beberapa pakar keuangan di Indonesia bilang bahwa milenial sekarang mengalami kesulitan dalam membeli rumah pertama mereka. Padahal dalam perjalanan karir, rumah pertama dianggap sebagai aset guna seumur hidup. Nah, kali ini gue akan bahas beberapa kesalahan finansial yang menghambat kita untuk membeli rumah pertama kita. Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Alphonse Iman. Di channel ini gua akan banyak ngobrol seputar keuangan pribadi serta semua tentang ekonomi yang mungkin berpengaruh di dalam keputusan keuangan kalian. Jadi, kalau teman-teman suka dengan channel ini, pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya YouTube kasih tahu kalian kalau ada video baru yang diupload. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada atlet yang pada masa produktifnya bermain di kejuaraan bergengsi. Lalu, pada saat mereka gantung sepatu atau pensiun, hidupnya menjadi susah atau bahkan ada yang masih harus banting tulang untuk menyambung hidup. Salah satunya adalah Evander Holyfield, petinju profesional yang pernah menjadi juara dunia di kelas cruiser dan kelas berat. Pada saat karirnya, Holyfield berhasil mengumpulkan kekayaan lebih dari 230 juta dolar AS atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Namun pada saat dia pensiun, rekening pribadinya habis dan pada tahun 1997 ia harus memiliki utang sebesar 327 ribu dolar AS atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Di dalam dunia artis Indonesia tidak jauh berbeda. Mungkin yang seangkatan dengan saya pernah dengar yang namanya komedian bernama Kade dan Doyok, yang sempat diinterview beberapa bulan lalu di podcastnya Deddy Corbuzier, di mana mereka mengaku mereka harus menguras tabungannya untuk pengobatan sakit mereka di masa pensiun, sehingga mereka harus balik kerja untuk menyambung hidup. Kesalahan-kesalahan dalam mengatur keuangan selama produktif menjadi bom waktu yang bisa meletus setiap saat, khususnya pada saat kita nggak produktif lagi atau pada saat pensiun. Mungkin ada post-power syndrome, terus ada kurang pengalaman dalam berbisnis, lalu ada peer pressure dalam skema ingin cepat kaya, dan sebagainya, menjadi bahan bakar juga dalam proses mempercepat kebangkrutan finansial. Nah, tujuan buat kerja atau produktif pada awalnya perlu kita define sejelas-jelasnya. Biar pas kita jenuh di kantor atau bisnisnya lagi slow down, kita bisa mengingat-ingat kembali apa tujuan kita bekerja atau berbisnis tersebut. Masing-masing orang bisa punya prioritas atau tujuan keuangannya yang berbeda. Ada yang start dari ingin melunasi utang orang tuanya, atau mungkin membiayai adiknya sekolah, mempersiapkan dana pendidikan anak, atau mungkin bahkan kembali ke awal itu membeli rumah pertama mereka. Apapun tujuan awalnya itu balik lagi ya ke masing-masing individu, karena kita masing-masing punya titik start yang berbeda. Nah, yang jadi persoalan adalah untuk semua tujuan-tujuan atas, kalau udah selesai, kita cukup yakin kalau tujuan akhirnya adalah kita ingin mendapatkan kebebasan finansial, atau yang namanya pensiun dini, atau yang kalau misalnya lebih terkenal istilahnya adalah financial independence and retire early, di mana itu menjadi tujuan akhir kita semua. Maksudnya gimana dengan financial independent retired early? Artinya kita mempunyai sejumlah aset yang menghasilkan return yang konsisten dan membiayai pengeluaran sehari-hari kita. Secara research atau studi, rata-rata return yang cukup konservatif untuk gerakan financial independence retired early ini adalah 4% per tahun, di mana 4% ini sudah dianggap cukup untuk mewakili tingkat pertumbuhan investasi rata-rata. Sehingga apabila kita merumuskan angka 4% itu terhadap pengeluaran kita, maka hasilnya dana yang harus kita kejar untuk sebuah gerakan ini. Misalkan saja nih ya, pengeluaran kita per bulan adalah 10 juta. Maka per tahun didapatkan pengeluaran kita adalah 120 juta. Maka target dana yang kita butuhkan adalah
120 juta dibagi 4% dan didapatkan 3 miliar. Rumusnya sama lah kalau mau dipersimpel. Kita bisa menghitung dari pengeluaran bulanan kita dikali 300 akan menghasilkan angka 3 miliar juga. Jadi, tugas pertama kita untuk melakukan financial independent retire early adalah tracking pengeluaran bulanan dan tahunan kita supaya kita tahu berapa target yang kita butuhkan untuk dana abadi kita. Tantangan untuk mengumpulkan dana abadi ini ternyata tidak mudah dan menjadi tantangan tersendiri. Faktanya malah semakin tinggi penghasilan justru semakin sulit untuk melakukan perencanaan keuangan. Dalam FCBC NASP Financial Fit Index 2022 yang bisa kalian download di link deskripsi ya, faktanya sangat menarik, di mana orang-orang yang penghasilannya di bawah 8 juta rupiah itu mempunyai skill dalam perencanaan keuangannya yang membaik dibanding 2021. Sementara orang-orang yang berpenghasilan di atas 15 juta per bulan, malah kemampuan perencanaan keuangannya itu menurun. Di dalam indeks OCBC NSP itu sih nggak dijelasin ya, kenapa yang income-nya di bawah 8 juta itu mempunyai kecerdasan finansial yang lebih baik. Tapi mungkin dari pengamatan saya selama ini ada beberapa penyebabnya, yaitu pertama, skill atau kemampuan mereka yang mempunyai income di bawah 8 juta itu masih terlalu general atau masih terlalu luas, sehingga mereka masih bisa diganti atau dihilangkan. Nah, pada pandemi kemarin, mereka mungkin mengalami yang namanya kehilangan pekerjaan atau dipecat. Nah, saat mereka udah ngelewatin pandemi dan dapat pekerjaan baru, mereka baru mengerti pentingnya dana darurat itu seperti apa. Kedua, lingkungan sekitar untuk yang penghasilannya di bawah 8 juta, itu orang-orangnya masih yang berusaha untuk mencoba stabil secara finansial. Sehingga mereka itu belum terlalu terekspos dengan namanya budaya flexing. Budaya flexing ya kalian tahu sendiri ya, pamer-pamer harta, mobil, rumah mewah, dan sebagainya. Nah, kondisi lingkungan sekitar itu ternyata penting banget dalam menentukan sejauh mana kita melangkah. Ketiga, untuk mereka yang penghasilannya di bawah 8 juta per bulan ini mungkin belum familiar dengan fasilitas kartu kredit. Karena balik lagi, kartu kredit ini bisa bermanfaat, bisa jadi musibah. Nanti kita akan jelaskan di selanjutnya ya, kenapa kartu kredit bisa saya bilang seperti itu. Nah, faktor penghasilan ini juga memegang penting dalam masyarakat untuk membentuk dana darurat. Dalam masyarakat yang penghasilannya di bawah 8 juta ini terjadi peningkatan signifikan yang punya dana darurat ideal. Jadi artinya apabila dia di layoff atau dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya, mereka kurang lebih mempunyai waktu sekitar 6-12 bulan bisa hidup dengan menggunakan dana daruratnya, sembari dalam masa itu mereka mencari pekerjaan baru. Hal sebaliknya terjadi di mana buat orang-orang yang penghasilannya di atas 40 juta, di mana mereka justru kepemilikan dana daruratnya itu menurun. Alasan kenapa kepemilikan dana daruratnya itu menurun mungkin adalah di mana penghasilan mereka itu sudah stabil. Karena mereka mempunyai pegangan jabatan strategis di perusahaan mereka bekerja, sehingga mereka itu sulit digantikan atau di layoff. Jadi pada intinya sih sebetulnya penting banget buat kita mempunyai dana darurat, terlepas dari penghasilan kita sudah meningkat atau sudah sampai 40 juta, di atas 40 juta per bulan itu. Nah, kebiasaan budgeting ini memang harus ditumbuhkan sejak pertama kita mempunyai penghasilan.
Jika teman-teman pernah membaca salah satu buku legendaris dalam dunia keuangan dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, dia memperkenalkan yang namanya istilah rat race. Rat race merupakan istilah di mana seseorang itu hidup terus-terusan dari gaji pertama sampai gaji berikutnya. Tidak ada hal yang salah dengan tersebut. Namun yang jadi permasalahan adalah kebiasaan seseorang yang menaikkan gaya hidupnya karena kenaikan gaji tersebut. Misalnya, saat gajinya masih 10 juta per bulan, terbiasa dengan biaya hidup 7 juta sebulan. Sehingga ada 3 juta yang disimpan. Namun saat income-nya naik menjadi 15 juta sebulan, seseorang memaksa untuk menaikkan biaya hidup, misalnya menjadi 12 juta atau bahkan lebih. Caranya gimana? Dengan naik gaji, dia mengganti kendaraan lebih bagus. Naik gaji, biasanya bawa makanan dari rumah, sekarang kebiasaan menjadi makan di luar terus. Atau membeli gadget dengan cicilan 12 bulan dan sebagainya. Padahal dengan kemampuan dia 15 juta per bulan, dia bisa stay dengan biaya hidup di 7 juta sebulan. Atau ya mungkin naik, tapi cuma naik jadi 8 juta sebulan. Sehingga kelebihan income-nya itu bisa disimpan dan diinvestasikan untuk keluar dari rat race tersebut. Kebiasaan rat race ini didukung dari data OCBC NSP Financial Fit Index 2022 bahwa orang salah mendefinisikan arti kata kaya. Seseorang dianggap kaya, kenapa diginiin? Saat mempunyai produk-produk yang sifatnya non-investasi dan bisa dipamerkan. Misalnya rumah mewah, mobil mewah, fashion, bermerek, atau tas dan sebagainya. Padahal kalau kita mendefinisikan kaya itu dengan jumlah kepemilikan produk investasi, maka sebetulnya sangat sulit untuk kita memamerkan kekayaan itu kan. Emang kalian mau pamer saldo reksadana atau saldo tabungan atau bahkan saldo kepemilikan saham kita? Mempunyai fasilitas kartu kredit dan pay later itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa membantu kita mengelola cash flow yang lebih baik, karena pembayaran kartu kredit bisa kita lakukan saat tanggal gajian. Namun di satu sisi, kita merasa mempunyai uang yang lebih karena limit yang diberikan di kartu kredit itu dari bank. Hal yang sama kita rasakan juga saat mempunyai fasilitas pay later, di mana kita serasa mempunyai uang lebih yang bisa kita belanjakan. Padahal nggak begitu. Fasilitas-fasilitas itu diberikan supaya kita memenuhi hasrat belanja yang kita inginkan. Kalau di bukunya Vicky Robin berjudul Your Money or Your Life, itu dikatakan bagus banget. You have unlimited wants, but you have limited times. Kita mempunyai keinginan-keinginan yang nggak terbatas, tapi kita mempunyai waktu yang terbatas. Dalam perencanaan keuangan, kata-kata tersebut diterjemahkan seperti ini. Fasilitas-fasilitas kartu kredit dan pay later itu diberikan untuk memenuhi keinginan kita secara nggak sadar. Oh, bisa dicicil 12 bulan, nggak apa-apa, cuma bayar 1 juta sebulan. Padahal yang kita harus sadari adalah seharusnya jumlah waktu yang kita harus habiskan untuk suatu barang tersebut. Misalkan nih ya, biar gampang, gaji kita 20 juta sebulan. Dan sebulan itu kita anggap kerja 20 hari. Jadi kita digaji 1 hari itu adalah 1 juta untuk mempermudah. Ketika kita mau membeli suatu barang yang harganya 12 juta, dibanding kita berpikir, oh lumayan nih, bisa dicicil 12 bulan, jadi 1 juta sebulan. Kita berpikir gimana atau berapa jam atau berapa hari yang kita sacrifice atau kita korbankan untuk barang tersebut. Misalkan tadi 12 juta menjadi 12 hari. Nah, kamu pikir lagi deh, worth it nggak sih 12 hari itu untuk ditukar untuk menjadi suatu barang tersebut? Anggapannya 12 hari itu mungkin kamu 12 hari lembur, 12 hari kamu dimarahin bos,
12 hari macet-macetan di jalan buat ke kantor. Semoga dengan cara pemikiran tersebut, rasio OCBC NSP Financial Fit Index 2023 yang mengatakan masih lebih dari 50% responden itu membayar tagihan kartu kreditnya secara minimum, itu bisa naik level jadi dia bisa membayar secara full setiap bulan. Untuk informasi aja bahwa bunga kartu kredit itu mencapai 20% per tahun. Dan sangat jarang ada produk investasi yang konsisten setiap tahun menghasilkan keuntungan 20% per tahun. Nah, dari tadi kan berita buruk terus ya tentang indeks keuangan kita. Ini ada satu indeks yang cukup baik. Berita baiknya dari survei OCBC NSP Financial Fit Index 2022 ini, masyarakat yang penghasilannya antara 8-40 juta per bulan ini lebih aware dengan yang namanya penghasilan pasif. Kalau saya menginterpretasikannya begini, saat pandemi tahun lalu, mereka aware bahwa penghasilan mereka bisa berhenti kapan aja. Sehingga mereka tuh aware banget bahwa mereka harus menabung. Dan kalau bisa dari hasil tabungannya itu mempunyai cash flow rutin yang bisa membiayai kebutuhan sehari-hari mereka. Makanya saat penghasilan mereka meningkat, mereka mencoba produk-produk keuangan yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Artinya pendapatan yang rutin didapatkan tanpa mereka harus bekerja atau mengganggu pekerjaan utama. Balik lagi tapi PR buat kalangan-kalangan di atas penghasilan di atas 40 juta per bulan, PR-nya juga sama. Menghasilkan penghasilan yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Karena ujung-ujungnya kita nggak mau kan kerja terus selamanya kan? Akhirnya mau nggak mau, pendidikan keuangan ini harus diajarkan sejak dini. Dan terlepas dari profesi kita, walaupun tidak berhubungan dengan dunia keuangan, at least kita harus mengerti dengan basic-basic perencana keuangan dan mempelajari produk-produk investasi yang tersedia di pasar. Saya selalu percaya bahwa investasi terbaik itu adalah investasi di diri sendiri. Di OCBC NSP Financial Fit Index itu juga diinformasikan bahwa hanya 1 dari 4 orang yang mengerti tentang produk investasi. Sehingga ini literasi keuangan itu perlu banget diajarkan sejak dini. Terima kasih buat Bank OCBC NSP atas report Financial Fit Index 2022 yang telah disediakan secara gratis. Melalui report ini kita jadi paham hal-hal apa yang tentang keuangan yang harus kita beresin. Pelan-pelan aja dulu, kita nggak perlu bahas tentang investasi, tentang instrumen obligasi, saham, kripto, atau NFT. Memperbaiki mindset tentang keuangan, pentingnya dana darurat dan asuransi yang tepat, fungsi kartu kredit, dan memperbaiki definisi kaya itu udah jadi start awal di mana kita bisa membangun generasi financially fit. Nah, menurut teman-teman, topik mana nih yang perlu kita bahas duluan? Komen di bawah ya.